Aku mau menceritakan tentang pertemuan pertama dengan Mbak Kunti. Oke, langsung aja. Begini ceritanya. Ini adalah kisah masa kecilku. Namaku adalah Restu. Aku merupakan anak laki-laki dari pasangan orang tua yang telah berpisah sejak aku berumur sekitar 2 tahunan. Ya, ibuku adalah single mom dan harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Masa kecilku dihabiskan dari tempat kosan di kota perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga umurku 4 tahun. Aku dan ibuku tinggal di rumah budeku, yaitu kakak ibuku, rumah 2 lantai yang berada di komplek perumahan mewah di era 90-an. Rumah budeku ini berada di seberang masjid dan persis di depannya ada sebuah pohon besar berdiri sangat kokoh. Aku lupa apa jenisnya, tapi ibuku bilang itu adalah pohon beringin. Awalnya, aku tidak merasakan hal aneh dalam hidupku. Ya, aku tumbuh sebagai anak kecil yang aktif, ceria, dan bandel. Ya, khas anak kecil yang berumur 4 tahun, seperti naik ke meja, kursi, atau memberantakin mainan. Ibuku bekerja sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah kesehatan. Dahulu, aku sering kali ditinggal tugas oleh ibuku keluar kota. Kadang bisa 2, paling lama 1 minggu. Budeku ini memiliki 3 orang anak, di mana anak pertama di bangku SMA, yang kedua SMA juga, dan ketiga SMA. Dulu karena bandelnya diriku, aku selalu mendapat marahan hingga cubitan dari saudara sepupuku itu. Aku pun seringkali menangis dan mengurung diri di kamar yang berada di lantai 2. Berdoa dan berharap ibuku lekas pulang agar mendapatkan perlindungan dari saudara sepupuku. Hingga pada suatu hari, aku merasakan ada suara perempuan yang memanggilku dari teras kamar di lantai 2. Sebagai gambaran, kamarku di lantai 2 ini hanya 1 buah kamar dan kamar mandi serta teras kecil di bawahnya ada atap genteng sebagai carport atau garasi mobil. Aku yang masih polos saat itu mencari dari mana asal suaranya hingga ada suara terdengar untuk memintaku membuka pintu teras kamar. Adek, sini dek. Gak usah nangis sendirian. Keluar sini. Aku ada di luar. Suara perempuan itu memanggil. Aku pun langsung membuka pintu dan keluar teras. Terlihat ada seorang perempuan di sudut pojok teras melambaikan tangannya. Sini adek. Kamu kenapa kok nangis? Nangisnya gak berhenti-berhenti. Habis dimarahin ya? Ucap perempuan itu. Aku hanya terdiam. Sambil sesenggukan, aku hanya terdiam. Sebagai anak kecil, ada rasa takut. Karena bagiku, perempuan ini adalah orang asing. Dan baru pertama kali aku melihatnya. Cup, cup, cup. Udah, jangan nangis. Sini ada Mbak. Adek gak usah takut. Cerita sini sama Mbak. Ada apa? Kok nangis? Nangisnya gak berhenti-berhenti dari tadi. Sambil dia mendekatiku, dan tak terasa dia sudah berdiri di depanku sambil membungkukkan badannya. Aku yang masih ketakutan hanya cuman bisa diam. Diam tak menggubris pertanyaannya.
Selain takut, aku ingat betul aku mencium aroma wangi, namun bergantian dengan bau anyir yang membuat aku ingin muntah rasanya. Aku terus terdiam hingga akhirnya ada suara yang mengagetkan dan membuatku tersadar. Ya, pembantu di rumah budeku menegurku. Dia menyuruhku untuk masuk. Astagfirullah Restu, ayo masuk. Ngapain mau maghrib berdiri di teras kayak gitu? Tutup pintunya, nanti ada setan masuk. Aku yang tersadar dari lamunanku mengatakan jika ada sosok mbak-mbak di teras rumah, tapi saat aku menunjuknya, perempuan itu tidak ada dan menghilang. Alhasil, aku pun diomelin oleh si Mbok Salem, pembantu budeku, karena aku dianggap ngelantur dan menghayal saja. Aku pun yang terheran cuman bisa bengong dan segera masuk. Sambil menuju ke arah kamar mandi, aku yang penasaran pun melihat ke arah jendela teras dan aku melihat sosok mbak itu tersenyum ke arahku dan melambaikan tangannya dari sisi jendela yang sedikit terbuka. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Ikuti terus kisah ini dengan stay tune di postingan sosial media Paragram.